Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan sama-sama melihat satu program yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Satgas Stunting dan Satgas ASI ya. Bersama kita telah hadir Dr. Piprim Bastarah Januarso, Ketua Pengurus Pusat IDAI. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga telah hadir dua narasumber. Ya. Yang pertama Dr. Clara Yuliarti, secara konsultan, beliau konsultan dari nutrisi dan penyakit metabolik dan juga sebagai Satgas ASI sebelumnya dan sekarang sebagai Satgas Stunting ya, Dr. Clara. Selamat siang, Dr. Clara. Selamat siang, Dr. Aris. Dan juga hadir di antara kita Dr. Naomi Asternita, secara konsultan, beliau konsultan neonatologi dan sekarang sebagai Ketua Satgas ASI. Selamat siang, Dr. Nita. Selamat siang, Dr. Aris, Dr. Piprim, dan para senior sekalian, Dr. Clara juga, dan para senior dan teman-teman yang hadir. Ya, baik. Bersama kita juga telah hadir teman-teman dari pengurus cabang, Ketua IDAI cabang, pengurus pusat, ya, juga teman-teman dari media. Ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, ya, kita akan mulai acara dengan pertama sambutan dari Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia. Silakan, Dr. Piprim. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembawa acara Dr. Aris, ya. Narasumber Dr. Naomi Asternita dan Dr. Clara, para ketua IDAI cabang se-Indonesia, dan juga yang saya hormati para anggota IDAI yang sempat hadir mengikuti acara ini, ya. Para anggota Satgas ASI. Saya lihat ada senior saya juga, Dr. Utami Rusli nih, begawannya ASI, Dr. Ruyarni. Kemudian juga yang saya hormati juga para rekan media, ya, mitra IDAI. Alhamdulillah, siang hari ini kita akan mengadakan seminar dengan topik Indonesian Breastfeeding Course for Clinician, ya. Jadi para dokter dalam mengendorse ASI ini sangat amat penting, ya. Biasanya keberhasilan inisiasi menyusui dini, ya, itu sangat tergantung jika para dokter dan tenaga kesehatan di layanan primer, ya, ataupun yang ada di rumah sakit pada saat bayi itu dilahirkan, itu mendukung upaya ini, ya. Kemudian juga ASI eksklusif itu juga sangat amat tergantung dari seberapa concern dokternya, ya, terutama dokter spesialis anak maupun dokter yang lainnya dalam mendukung upaya ASI eksklusif untuk bayi-bayi kita ini. Kita tahu bahwa ASI itu memang tidak tergantikan, dan ketika diberikan ASI eksklusif, nantinya disertai dengan MPASI yang benar saat sudah 6 bulan ke atas, ya, ini akan sangat bisa mencegah terjadinya stunting, ya. Kita tahu ASI adalah makanan terbaik bagi bayi, dan kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mendukung penuh upaya pelatihan ASI buat para dokter anak, ya. Nanti kami juga mengharapkan dukungan dari para ketua IDAI cabang dimanapun berada, agar supaya program ini kita sukseskan bersama, ya. Karena sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah kita, ya, bahwa kita ingin menurunkan angka kematian bayi, angka kematian balita, dan juga angka stunting. ASI selain juga bisa mencegah stunting, sangat kaya dengan imunoglobulin, ya, yang bisa
peran dalam fungsi kekebalan pada tubuh bayi. Ya, tentu saja tetap juga dilengkapi dengan imunisasi. Ya, imunisasi dan ASI adalah pemenuhan kebutuhan dasar terbaik bagi bayi agar dia bisa bertumbuh dan berkembang dengan optimal. Saya ucapkan selamat kepada Ketua Satgas ASI, Dr. Nita ya. Saya manggilnya Mbak Nita. Ini sebetulnya atlet bulu tangkis ya. Saya nggak tahu masih bulu tangkis nggak, Mbak Nita? Masih ya. Atas upaya kerja kerasnya bersama tim dari Satgas ASI. Ini saya kira para pejuang ASI dari kalangan dokter anak ya, yang amat sangat gigih yang memperjuangkan ASI. Dan saya sendiri juga alhamdulillah ketiga cucu saya itu ASI eksklusif ya. Di awal-awal sempat ikterik ya, breastfeeding jaundice, kemudian beratnya juga jadi turun, tapi alhamdulillah karena kita tahu ilmunya ya, karena saya juga dulu dilatih sama Dr. Nita, Dr. Tiwi, CS nih, dari Satgas ASI, maka kita tidak khawatir, karena kunci dari keberhasilan ASI eksklusif adalah di hari-hari pertama sebetulnya. Di hari-hari pertama. Dan ini butuh dukungan semua pihak ya, baik itu suaminya sendiri, selain dokternya ya, suaminya juga adalah neneknya yang ini juga penting ya, karena eyangnya bisa nggak sabaran. Begitu bayinya kelihatan lapar, udah suffer aja, akhirnya gagal. Hal-hal begini ini butuh ilmu. Oleh karena itu dokternya harus percaya diri dulu ya. Jadi kalau dokter anaknya nggak pede ya nanti ikut-ikutan nganjurin suffer. Tapi kalau dokter anaknya pede, percaya diri bahwa setiap ibu itu mesti bisa memberikan ASI pada buah hatinya, maka insya Allah akan berhasil ya, baik dimulai dengan IMD maupun ASI eksklusifnya. Saya kira itu saja, Dr. Aris. Selamat mengadakan seminar media. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, khususnya buat anak-anak Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih Dr. Piprim nih atas sambutannya. Jadi Dr. Piprim anaknya, cucunya 3 nemenin. Kalau saya cucunya 1. Tapi karena waktu itu anak saya perempuan, suaminya sekolah, jadi sejak baru lahir yang nemenin saya sendiri, dan ya saya bisa nemenin terus untuk tadi memotivasi anak untuk terus yang dikasihnya ASI, yang nggak dikasih yang lain. Nah, terima kasih. Kita akan masuk ke materi. Nanti untuk pertanyaan apabila ada bisa disampaikan dalam kolom chat atau juga bisa nanti menggunakan fitur raise hand ya. Untuk kesempatan pertama saya undang Dr. Clara Yuliarti SPK ya. Beliau anggota sebelumnya Satgas ASI dan sekarang Satgas Stunting ya, untuk menyampaikan topik ya mengenai peran ASI dalam mencegah stunting. Ya. Silakan Dr. Clara untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Dr. Aris atas introduksinya. Selamat siang, salam sejahtera. Kepada yang saya hormati, saya izin untuk menyapa Dr. Piprim selaku Ketua Umum IDAI. Kemudian tentunya di sini ada Dr. Utami, panutan kami semua dalam bidang ASI. Selamat siang Dok, semoga sehat. Dr. Utami dan juga segenap Ketua IDAI cabang yang sudah hadir, segenap anggota Satgas ASI ada di sini, dan tentunya rekan-rekan teman media yang memang menjadi audiens undangan pada siang hari ini. Saya mohon izin berbagi mengenai peran ASI dalam mencegah stunting. Saya izin share screen. Jadi kalau kita lihat, kita pikir-pikir, ini di sini banyak teman-teman media. Saya berusaha supaya jangan sampai
jangan sampai seperti berbicara kuliah kedokteran. ASI dan stunting hubungannya apa ya? Anaknya disusui, tadi Dokter Piprim cerita testimoninya 6 bulan pertama berhasil ASI eksklusif. Rasanya pasti tenang sekali dok ya. Pokoknya saya juga ingat dulu habis 6 bulan itu lega sekali ya rasanya waktu menyusui. Kemudian ini kalau kita lihat ini anak-anak sekolah dasar. Kalau kita ingat dulu kita zaman SD biasanya dibariskan yang paling depan, yang paling kecil, paling pendek, terus berurutan ke belakang. Demikian juga dengan duduknya. Ya mungkin ada yang stunting, nggak tahu. Nah, kondisi di Indonesia seperti apa? Istilah stunting, teman-teman media sudah tahu ya, saya rasa sudah akrab. Apalagi 11 Januari kemarin, baru saja 3 hari yang lalu, itu ada ratas dari Sekjen Kepresidenan, Pak Menteri dengan Pak Presiden juga dengan Kepala BKKBN mengenai strategi percepatan penurunan stunting. Di Indonesia itu angkanya masih 30% kalau kita lihat angka yang terbaru. Tapi membaiklah ya dibanding 2013 itu 37%. Tapi kemarin itu di ratas 11 Januari pemerintah mau ambisius mencapai 14%. Ya bisa dikatakan ambisius ya. Jadi 14% pada 2024 yang mana itu artinya tinggal 2 tahun lagi. Kenapa? Karena stunting itu berkaitan dengan masa depan generasi penerus bangsa. Ini seperti dikatakan Bapak Wakil Presiden. Ini Pak Menteri kemarin sudah menyinggung dengan betul poin-poin stunting bahwa itu disebabkan oleh kekurangan asupan protein hewani, kemudian bagaimana untuk deteksi dini dari stunting. Nah, kita masuk ke siklus dari stunting. Siklus stunting itu bisa berulang ke generasi berikutnya. Jadi kalau seorang anak yang stunting, kemudian dia berkembang, tumbuh jadi remaja putri, kemudian stunting akan bisa menghasilkan anak yang stunting juga. Oleh karena itu maka siklus ini harus dipotong, dicegah. Di mana harus di 0-2 tahun pertama. Kenapa 0-2 tahun pertama yang merupakan lingkaran hijau ini? Karena di 2 tahun pertama inilah adalah masa di mana kita masih bisa mengembalikan kecerdasan atau plastisitas otak. Ya, nanti kita lihat. Jadi stunting ini memang penyebabnya itu multifaktorial, mulai dari ibunya, kelahiran, bahkan dari yang lebih hulu lagi remaja putri, karena itu BKKBN juga terlibat dalam hal pemutusan rantai stunting ini ya. Kemudian masalah sosioekonomi juga ada ya. Kenapa stunting harus dicegah? Karena menimbulkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang yang paling tidak kita inginkan adalah kapasitas kognitif berkurang. Tentunya sekarang kita tahu yang paling penting adalah saat ini kita ingin anak Indonesia, generasi nanti anak-anak kita, cucu-cucu, ya kalau Dokter Piprim, Dokter Aris sudah cucu-cucu, ingin bisa bersaing dengan bangsa yang global. Ya. Kemudian secara metabolik juga karena sudah terjadi deprivasi atau kekurangan nutrisi pada masa emas, pada masa programming, masa yang sensitif, maka itu akan menyebabkan terjadinya perubahan dari kemampuan metabolisme. Metabolismenya berubah. Jadi secara sederhananya nanti lebih gampang gemuk karena kemampuan anak stunting untuk membakar lemak itu lebih rendah daripada yang tidak stunting. Akibatnya angka kejadian penyakit tidak menular, non-communicable disease meningkat, diabetes, obesitas dan teman-temannya. Jadi ini kenapa stunting itu sangat berbahaya. Sekarang penyebabnya apa? Betulnya tadi sudah sempat disinggung. Stunting itu adalah malnutrisi kronik yang terjadi pada tahun-tahun pertama kehidupan. Biasanya kita fokus pada 2 tahun pertama kehidupan karena kurangnya asupan energi dan protein hewani. Jadi protein hewani ini adalah poin yang penting ya, dan memang hasil survei menunjukkan asupan protein hewani pada balita di Indonesia itu masih rendah. Tapi bukan hanya sekadar pendek, yang lebih penting esensi dari stunting adalah gangguan kecerdasan. Itu yang tidak mau. Jadi kalau ada yang, aduh kenapa sih stunting, ya nggak apa-apa, anaknya kayaknya nggak apa-apa deh, sehat-sehat aja. Nah, itu harus dijelaskan karena masih banyak orang tua, apalagi kalau di daerah terpencil, yang pemahamannya anak saya sehat-sehat aja, nggak apa-apa ini anak saya. Esensinya bukan itu, memang tidak terlihat ya, karena dampak terhadap kecerdasan itu tadi kalau kita lihat itu kan dampak jangka panjang. Nanti pada saat sudah SD baru secara akademik itu baru akan terlihat. Ya, kalau masih pada usia 2 tahun, usia 1,5 tahun mungkin ya tidak terlalu terlihat. Nah, sekarang bagaimana mencegahnya? Kita masuk ke ASI. Pertama, sudah ditekankan oleh WHO tahun 2015. Meningkatkan atau memperbaiki praktek
pemberian ASI, Optimal Breastfeeding Practice. Ya. Apa saja yang harus dilakukan? Early initiation atau dikenal dengan istilah IMD, inisiasi menyusui dini, dan ASI eksklusif selama 6 bulan. Sehingga memberikan proteksi terhadap berbagai infeksi dan tentunya nilai nutrisi dari ASI itu sendiri. Kita lanjut ya. Ini adalah praktek-praktek yang sudah terbukti, yang disarankan ya, dan kita lihat di sini ASI itu tempatnya mulai dari sejak bayi lahir. Ini kalau yang sebelumnya yaitu pada ini ya, pada remaja putri, ibu hamil ya. ASI itu yang adalah tempat yang pertama sejak seorang bayi dilahirkan. Kemudian selanjutnya ASI eksklusif dan selanjutnya tentunya dengan MPASI yang betul. Oke, saya rasa kita lanjut ke selanjutnya. Kenapa ASI? Kalau teman-teman lihat di sini, ASI itu diagram ini menunjukkan ASI itu bukan hanya mengandung makanan aja, bukan sekadar susu ibu, tapi dia juga mengandung faktor bioaktif. Bioaktif itu tidak dihitung sebagai nutrisi ya, jadi bukan dihitung sebagai untuk membangun zat protein berapa gram, tapi zat yang bermanfaat untuk kesehatan. Apa saja? Nah, ini yang besar-besarnya saja yang ditulis. Imunoglobulin, antibodi. Kita tahu ya, contoh yang sederhana aja, kalau ibunya kena COVID, ASI-nya itu mengandung antibodi terhadap COVID selama beberapa minggu. HMO ini yang sangat berkembang di dunia nutrisi pada bayi dan anak, yaitu oligosakarida pada ASI yang tidak ada pada susu sapi atau susu kambing atau susu mamalia lainnya. Kemudian bahkan ada sel darah putih, kemudian ada antimikroba lain-lainnya, kemudian bahkan mengandung sel-sel hidup. Kemudian ASI itu juga mengandung bakteria komensal yang sangat teramat penting karena bayi itu lahir dalam kondisi usus yang belum matang. Yang proses pematangan itu memakan waktu sekitar hampir 3 tahun baru profil bakteria itu menyerupai bakteria dewasa. Jadi kita hidup berdampingan dengan bakteri-bakteri baik yang sangat dibutuhkan. Akibatnya kalau bayi dapat ASI, maka mendapat nutrisi yang komplit ya. Kemudian daya tahan tubuhnya baik, ya tentunya ini sangat mendukung untuk pertumbuhan. Nah, nilai gizi ASI secara sekilas saja ya, tadi kita sudah singgung bahwa ASI itu mengandung oligosakarida yang saat ini sedang berusaha ditiru ya, dikembangkan oleh perusahaan susu formula supaya bisa menyamai ASI. Kemudian ada whey, dari segi proteinnya ada whey dan kasein, ini berbeda dengan susu sapi yang dominannya adalah kasein, pada ASI dominannya adalah whey, yang lebih mudah larut, sehingga mungkin ibu yang memberikan ASI bisa komentar, bayinya gampang lapar deh kalau dapat ASI, kalau nyusu, kalau dapat formula kayaknya lama kenyangnya. Ya. Kemudian bagaimana lemaknya? ASI itu sudah mengandung enzim yang untuk mencerna lemak, sehingga lemak pada ASI memang lebih mudah dicerna. Dan jangan lupa, ini yang juga sangat penting, ibu-ibu sekarang itu sudah akrab dengan katanya, wah minum minyak ikan gitu ya. Karena itu mengandung DHA. ASI itu mengandung DHA yang tidak ditemukan pada susu sapi. Kemudian bagaimana zat besi dalam ASI? Ya, zat besi dalam ASI jauh lebih baik penyerapannya dibanding dari formula. Nah ini kira-kira diagram lah yang menunjukkan kelebihan ASI itu. Sebetulnya kalau mau ditumpuk-tumpuk ya seperti Lego itu jauh lebih tinggi lagi dibanding formula. Ini faktor-faktor yang tadi kita bahas, ada zat kekebalan, ada macam-macam semuanya ya, bahkan ada hormonal. Semuanya ini semua yang membantu sehingga ASI itu bukan hanya meningkatkan berat badan, tapi juga menjaga daya tahan tubuh dan membentuk metabolisme tubuh yang baik. Efek jangka pendeknya sudah dibuktikan, sudah ada penelitian meta-analisis, artinya dikumpulkan dari berbagai penelitian dan menunjukkan bahwa ASI itu melindungi terhadap diare dan infeksi saluran napas bawah ya. Makanya kalau sekarang di era COVID dulu pada saat awal, waduh takut ASI itu gimana ya, ini ibu yang COVID dipisah deh. Jangan rawat gabung. Sekarang ya, bukan sekarang sih, sebenarnya sudah dari agak lama WHO sudah menyarankan boleh rawat gabung, tapi tentunya ibunya harus diobati prokes kalau ibu yang sedang berat, ibu yang sedang ya, kalau yang berat ya tentunya ibunya dalam kondisi yang tidak baik. Kenapa? Karena begitu besarnya manfaat di ASI. Kemudian tadi ini sekilas ada suatu substansi di ASI yang namanya human milk oligosaccharide atau HMO. Ini sangat terkenal ya di bidang nutrisi pada bayi dan anak. Fungsinya sebagai makanan untuk bakteri. Bakterinya bukan bakteri sembarangan, tapi bakteri baik yang membantu pematangan usus bayi. Ini tidak ada di susu sapi atau susu yang lainnya. Ya. Nah, kemudian kita masuk lagi setelah 6 bulan bagaimana? Tadi ASI. ASI 6 bulan eksklusif. Lalu harus didampingi dengan MPASI yang benar agar menghasilkan tumbuh kembang yang optimal. WHO sudah menekankan nomor 1, jangan lupa memberikan protein hewani pada MPASI. Ya. Protein hewani itu harus setiap hari, bukan
sekali-sekali kasih, sekali-sekali enggak, harus rutin setiap hari dengan jumlah yang cukup. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan tadi kenapa ASI bisa menurunkan stunting dari praktek pemberian ASI atau praktek menyusui yang benar, itu maka akan secara tidak langsung menurunkan insiden diare, juga dengan nutrisi yang baik maka akan mengakibatkan angka stunting menurun. Kemudian kita lihat sebetulnya kalau di sini ada juga faktor-faktor yang lain ya, bayi prematur, bayi yang BBLR, ini yang juga harus dicegah supaya karena ini juga berkontribusi terhadap stunting. Nah, apa sih sebetulnya yang harus dilakukan? Tadi kita sudah percaya berarti mengenai ASI, bahwa ASI ini adalah nutrisi yang terbaik. Selanjutnya bagaimana supaya ASI ini bisa berhasil? WHO sudah merekomendasikan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui, ya, atau bahasa Indonesianya terkenal LMKM. Ya, salah satu yang penting, ini juga yang menjadi dasar dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, Satgas ASI membuat suatu modul. Yang penting itu adalah pendampingan. Coba kita lihat di sini, antenatal care tadi sudah disebutkan. Kemudian kemampuan dari staf itu mulai dari bidan, dokter anak, semua harus mampu menguasai ilmu tentang ASI. Ya, kemudian perawatan yang baik. Jadi pendampingan, dukungan pada ibu ini ternyata sangat penting, diulang berkali-kali di LMKM ini. Ya, banyak hal yang menjadi tidak berhasil dalam menyusui karena faktor-faktor tersebut. Coba kita lihat, kita mulai dari awal. Inisiasi menyusui dini yang memang direkomendasikan oleh WHO. IMD ini angkanya memang masih belum sesuai dengan harapan. Nanti Dokter Nita akan menyampaikan. IMD ini seharusnya segera dilakukan pada bayi yang sehat. Dimulai kurang lebih sekitar 1 jam ya sampai hisapan pertama. Prinsipnya adalah skin to skin contact. Kenapa hal ini penting dan kenapa harus dilakukan pada saat awal pertama kali bayi lahir ya, dan prosedur lain ditunda, jadi jangan ditimbang dulu. Pokoknya dikeringkan aja bayinya, kemudian skin to skin contact. Tentunya ibunya juga harus dimonitor dan bayinya ya pada saat itu ya oleh tenaga kesehatan. Karena skin to skin contact memberikan kehangatan pada bayi, lalu bayi itu dapat kolonisasi. Kolonisasi itu artinya ada bakteri, tapi bakteri baik, bukan bakteri jahat. Ya, dengan flora normal. Flora itu bakteri dari ibu. Kemudian kolostrum, jadi bayi itu dapat kolostrum karena dia menghisap ASI. ASI 2 minggu pertama itu termasuk dikategorikan sebagai kolostrum. Nanti kita lihat fungsinya kolostrum. Kemudian kenapa harus 1 jam pertama? Ya, kenapa enggak nanti-nanti? Karena bayinya masih siaga, jadi ini saat yang paling baik. Sedangkan setelah itu bayi secara alamiah dia akan beristirahat tidur. Sehingga bayi bisa belajar menghisap secara efektif. Dan kemudian untuk ibunya ada manfaat juga, meningkatkan endorfin ibu. Endorfin itu hormon yang memberi rasa nyaman, tenang ya, sehingga merangsang prolaktin. Jadi ASI-nya lebih cepat, lebih banyak keluar. Lalu menurunkan kortisol, hormon yang menyebabkan ibunya tegang. Ya, nah, kolostrum itu apa? Kolostrum itu adalah ASI ya sekitar 2 minggu pertama yang mengandung imunoglobulin sangat banyak. Usus bayi itu steril di dalam rahim. Begitu lahir di dunia ini menghadapi bakteri jahat dan bakteri baik juga dari ibunya yang begitu banyak, sehingga bayi itu perlu melapisi ususnya dengan imunoglobulin. Nah, inilah yang diberikan oleh kolostrum ya. Nah, pada ASI awal itu kolostrum yang tinggi, kemudian selanjutnya lemaknya yang mulai akan tinggi sehingga membantu kenaikan berat badan bayi. Jadi ini harus diedukasi karena kadang ada yang berpikir, waduh ASInya kok kuning, ini bagus apa enggak? Yang bagus yang putih. Nah, itu yang kadang harus masih perlu edukasi. Kemudian penelitian mengenai IMD itu sudah ada, bahkan sudah ada dari sejak tahun 10 tahun lebih yang lalu, bahwa dengan pemberian IMD pada paling tidak 2 jam pertama itu sudah dilakukan akan meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif pada usia 4 bulan jauh dibandingkan bayi yang baru menyusu setelah lewat dari 2 jam. Jadi ini sudah ada penelitiannya, karena kita selalu berbicara tentang apa dasar ilmiahnya. Nah, kemudian sebagai dokter, sebagai bidan, sebagai dokter anak, apa yang harus dilakukan? Ibu itu harus diajarkan untuk pelekatan yang benar. Ya, ini sebagai salah satu contoh. Nanti ini materi ini akan diajarkan di dalam modul menyusui, modul keterampilan menyusui untuk seorang dokter atau dokter anak. Kemudian apalagi yang harus diajarkan oleh dokter kepada seorang ibu yang baru punya bayi, apalagi kalau ibunya masih muda. Bayi itu nggak bisa ngomong aku lapar nih, nggak bisa. Tapi dia akan menunjukkan tanda dengan menggeleng-gelengkan kepala misalnya, atau memasukkan tangan ke dalam mulut, mulutnya membuka. Ibu itu harus peka. Ibu dan bayi itu pada hari-hari pertama, minggu pertama itu belajar untuk mengenali satu sama lain. Oh, ini artinya bayinya lapar. Nanti ibunya udah kecapean, apalagi baru melahirkan, tidur, bayinya juga tidur, ya tanda laparnya tidak terkenali oleh ibunya.
Akibatnya kenaikannya tidak cukup. Jadi hal-hal ini juga perlu. Banyak hal yang memang bersifat praktis. Jadi ASI itu semuanya, mulai dari ilmunya, mulai dari keterampilannya. Kemudian ada lagi yang harus diperhatikan, durasi menyusui. Harus diajarkan bahwa durasi menyusui itu minimal 10 menit, karena ASI itu unik. Tidak seperti formula, ya awal sama akhir sama aja ya, kalau membuat susu formula ya sudah homogen, gitu, udah tercampur dengan rata. Tapi kalau ASI, 5 menit pertama itu encer, mengandung gula, atau gula ASI itu disebut juga laktosa. Bukan gula pasir ya, maksudnya karbohidrat ASI itu yang disebut laktosa itu tinggi pada 5 menit pertama. Kemudian setelah 5-10 menit, yang tinggi itu adalah lemak dan protein. Sehingga bayi harus dapat semuanya. Oleh karena itu, ibu diajarkan untuk memberikan ASI itu durasinya minimal 10 menit. Lalu posisi menyusui juga penting. Ya, ibu yang baru itu biasanya masih kagok sekali ya. Jadi banyak perlu pendampingan ya. Bagaimana posisi yang menyusui yang paling nyaman untuk ibu tersebut? Kalau bisa berganti-ganti boleh ya, bahkan ada keuntungannya. Hal-hal ini perlu diajar kepada ibu sehingga kita bisa mencapai angka eksklusif ASI 6 bulan. Ini adalah data ya yang menggabungkan mulai dari Riskesdas 2010, di RSCM sempat ada penelitian, kemudian di Jakarta ini penelitian dari Prof. Damayanti, ketua dari Satgas Stunting saat ini, yang menunjukkan bahwa 84% bayi itu berhasil mendapat ASI eksklusif 6 bulan. Apa rahasianya? Apa strateginya? Konseling menyusui secara individual. Jadi seorang ibu tuh tiap ibu masalahnya itu beda. Jadi memang diperlukan pendampingan per ibu. Oleh karena itu semua dokter, semua tenaga kesehatan harus bisa supaya cukup jumlahnya untuk mendampingi ibu-ibu ini. Katanya di Indonesia itu kelahirannya 8 juta per tahun. Jadi bayangkan betapa banyak ibu yang perlu didampingi. Ya, dengan pendampingan ini terbukti angka ASI eksklusif selama 6 bulan itu bisa 84%. Nah, kemudian kita masuk lagi, bukan hanya memberikan ASI, tapi tadi kita membahas tentang stunting. Stunting itu sebetulnya cikal bakalnya adalah weight faltering atau kenaikan berat badan yang tidak adekuat. Kita sulit membahasa Indonesia kan weight faltering ini ya. Jadi kita sebut saja weight faltering. Sehingga dalam periode ASI bukan hanya sekadar yang penting ASI tidak, tapi harus dipantau pertumbuhannya. Karena weight faltering harus dicegah. Ada penelitian yang dilakukan di Jakarta itu pada 100 bayi dengan pendampingan individual ya selama 6 bulan, ternyata itu pun masih diidentifikasi bayi yang mengalami weight faltering. Weight faltering itu belum sampai anaknya stunting, belum sampai anaknya kurus, sampai seperti gizi buruk, belum. Tapi itu tanda yang sangat dini ya, ibarat kanker itu baru mungkin stadium 1 ya. Kalau udah stadium 4 ya sudah terlambat ya. Jadi weight faltering ini terjadi pada bayi-bayi yang mendapat ASI, bisa terjadi. Oleh karena itu bayi yang mendapat ASI harus ditimbang rutin setiap bulan. Ya, kemudian kalau ada weight faltering harus segera dirujuk ke puskesmas. Angkanya ini cukup tinggi ya. Kenapa? Karena ya tentunya yang namanya memberikan ASI ini punya tantangannya masing-masing. Inilah yang nanti akan diajarkan dalam modul pelatihan menyusui untuk dokter. Nah, bagaimana kalau di level posyandu atau di puskesmas? Sebetulnya jangan khawatir karena sudah ada buku kesehatan ibu dan anak yang harus digunakan. Jangan ada buku tapi tidak digunakan. Ini ada grafik pertumbuhan dari WHO. Harus diplot per bulannya dan bayi harus timbang per bulannya. Sehingga kalau berat tidak naik, bayi tersebut harus segera dirujuk ke puskesmas. Ada panduannya dan saat ini memang sedang berjalan bahwa kader-kader itu dilatih untuk menilai, ya tenaga gizi dilatih untuk menilai berapa sih kenaikan berat badan yang disebut tidak cukup, berapa sih yang disebut cukup. Saat ini sesuai dengan Permenkes 2020 yang dipakai itu adalah di persentil 5. Jadi seorang bayi itu harus naik lebih dari angka ini, dari 0 ke 1 bulan misalnya, harus naik lebih dari 460 ini. Nah, kemudian kalau tidak naik ya harus dirujuk segera ke puskesmas dan ditata laksana oleh dokter di sana ya. Kalau ada masalah gizi buruk dan stunting, ya itu stunting harus dirujuk ke RSUD. Itu yang dilakukan kalau di poros posyandu, puskesmas, dan RSUD. Nah, kalau secara praktisnya, apa yang dilakukan kalau seorang bayi masih mendapat ASI ini, ASI eksklusif, kemudian mengalami weight faltering atau failure to thrive, ya bahasa lainnya failure to thrive, harus dievaluasi, kemudian dilihat bagaimana manajemen laktasi. Jadi kembali lagi, manajemen laktasi itu harus dievaluasi lagi. Jangan-jangan perlekatannya menjadi tidak betul. Semakin besar bayinya, malahan bayi ini menjadi menyusutnya sebentar-sebentar. Nah, kemudian kalau memang ASI-nya ASI perah, itu bisa dievaluasi berapa sih jumlah ASI-nya, itu semua nanti harus dievaluasi oleh dokter. Jadi dokter harus mampu mencari
masalah apa yang terjadi pada bayi ini, kenapa berat badannya tidak naik ya, atau memang ada masalah medis yang lain. Kemudian kalau kenaikan beratnya cukup ya bisa diteruskan, tapi kalau tidak akan dievaluasi kenapa bayi ini memang membutuhkan MPASI yang lebih awal diberikan sebelum usia 6 bulan. Jadi rekomendasi ini sudah ada di rekomendasi praktik pemberian makan bayi dan batita dari IDAI tahun 2014. Baik, saya sudah sampai di slide yang terakhir, mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat. Jadi sebagai take home message, ASI eksklusif berperan untuk menurunkan stunting, deteksi dini dan intervensi weight faltering selama periode ASI eksklusif, yaitu 0-6 bulan, dan periode MPASI sangat penting untuk mencegah stunting. Bagaimana dengan MPASI? MPASI yang mengandung protein hewani yang cukup setiap hari dapat mencegah stunting. Kemudian jangan lupa pertumbuhan yang adekuat adalah tanda objektif kesuksesan menyusui. Dan setiap ibu menyusui harus mendapatkan edukasi dan pendampingan dari tenaga kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Dr. Clara. Ya. Terima kasih atas pencerahannya, Dr. Clara. Jadi mudah-mudahan ini kita jadi lebih mengerti ya mengenai bagaimana upaya untuk menurunkan angka stunting. Tadi kita ketahui bersama ada dampak jangka pendek, ada dampak jangka panjang, dan bagaimana peran ASI dalam mencegah stunting atau menurunkan stunting. Ya. Berikutnya kita akan dengarkan bersama satu program dari Satgas ASI ya, yang akan disampaikan oleh Ketua Satgas, Dr. Naomi Estiarnita Dewanto, SPAK. Dan jadi nanti ada satu pelatihan yang disebut sebagai Indonesian Breastfeeding Course for Clinician. Jadi untuk siapa pelatihan ini dan nanti bagaimana programnya? Baik, saya undang Dr. Naomi untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Dr. Aris. Terima kasih atas kesempatannya, dan juga saya ingin berterima kasih kepada senior saya Dr. Utami yang sudah support, dan juga rekan-rekan lain dari semua IDAI cabang dan semua teman-teman ProASI. Saya izin share screen. Pada kesempatan ini, saya tidak berbicara mengenai ilmu, tetapi akan memperkenalkan apa itu Indonesian Breastfeeding Course for Clinician. Tentunya juga terima kasih kepada rekan media yang punya peran cukup besar dalam membantu mendukung keberhasilan ibu menyusui. Okay. Latar belakangnya adalah kita tahu bahwa ASI itu manfaatnya banyak sekali, baik untuk ibu maupun untuk bayi, terutama dalam tumbuh kembang yang optimal, seperti tadi Dr. Clara sudah terangkan. Dan tenaga profesional atau dokter itu mempunyai dampak positif dalam mendukung menyusui, karena berinteraksi langsung, terutama kita dokter anak mempunyai interaksi langsung dengan ibu, dengan bayi, dengan keluarganya. Sehingga sebenarnya dokter itu perlu mendapatkan... Ya. Dr. Nita, bisa dibuat slideshow? Oh ya, sorry, sebentar ya. Oke. Sudah ya, dokter? Ya, sudah. Ya. Dokter itu sebenarnya perlu mendapat pendidikan dan keterampilan menyusui yang benar untuk menganjurkan menyusui, mengedukasi keluarganya, dan bisa melaksanakan manajemen laktasi dengan benar. Tetapi pada kenyataannya pendidikan tersebut atau pelajaran mengenai ASI itu belum memadai, masih sangat terbatas. Ya. Kalau kita lihat data menyusui di USA tahun 2016 itu terdapat lebih dari 83% bayi yang mulai menyusui sejak lahir. Tetapi yang bisa berhasil ASI eksklusif hanya 25%. Dan lebih dari 60% ibu menyusui itu ternyata tidak mencapai goal menyusuinya. Ya. Nah, bagaimana di Indonesia? Menurut Riskesdas dari tahun 2014, angka ASI eksklusif itu 37,3%, 2015 55%, 2016 54%, 2017 61%.
pada 2018 terjadi penurunan yang cukup signifikan sampai 37%. Jadi kenapa kita perlu mengadakan pelatihan? Kalau tadi kita lihat hasil dari Riskesdas 2018, ASI eksklusif 37,3%. Terus kemudian kita lihat ada survei yang dilakukan oleh Satgas ASI pada tahun 2020 dari 860 dokter spesialis anak di Indonesia yang terdiri dari mereka yang bekerja di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. 71% itu merasa perlu mengikuti seminar atau pelatihan tambahan setelah mereka menjadi dokter spesialis anak. Dan ternyata 75% dari responden itu belum memperoleh pengetahuan tentang dukungan menyusui yang komprehensif selama di pendidikan residensinya. Dan ternyata 99% itu menyatakan sangat tertarik untuk mengikuti seminar atau diskusi atau pelatihan yang terkait tentang dukungan menyusui. Ya, sebenarnya kita sebagai dokter anak itu mempunyai peran yang sangat banyak. Sejak dari antenatal, kalau kita lihat dari antenatal harusnya kita bekerja sama dengan baik dengan Obgyn untuk membicarakan kasus apa yang akan atau merefer konseling ke dokter anak untuk ibu-ibu mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk bisa mempersiapkan menyusui dengan baik. Kemudian saat lahir, IMD, seperti tadi sudah dijelaskan, IMD itu mempunyai peran sangat penting, sangat baik sekali dalam keberhasilan menyusui eksklusif. Kemudian lagi pasca lahir, kita lihat banyak sekali kegagalan menyusui eksklusif karena di hari-hari awal di 3-7 hari bahkan sampai 2 minggu setelah lahir banyak sekali masalah-masalah yang timbul baik dari bayi maupun dari ibunya sendiri. Kemudian post discharge kita juga tentu harus bisa menilai, mengobservasi apakah si anak pertumbuhannya cukup optimal. Kita memang sangat mensupport pemberian ASI, tapi di satu pihak kita juga harus bijak untuk menilai bagaimana kecukupan dan bagaimana pemberian ASI-nya sehingga anak bisa dapat tumbuh berkembang dengan optimal. Oke. Ini ada evidence base-nya, ini ada literatur yang mengatakan bahwa sebenarnya dokter anak itu adalah orang yang sangat tepat untuk menolong ibu dalam mencapai keberhasilan menyusui. Kalau kita lihat di sini, ternyata pemberian suplementasi formula pada minggu pertama itu merupakan suatu prediksi kuat untuk berhentinya ASI. Jadi keberhasilan ASI eksklusif itu akan berkurang kalau kita memberikan susu formula pada awal minggu. Nah, di sini kita lihat bahwa dokter anak mempunyai peran penting sekali dalam mendampingi ibu menyusui. Kita harus tahu kapan kita harus memberikan suplementasi. Masalah-masalah apa yang terjadi di 3-7 hari pertama. Kadang-kadang juga ada obat-obatan ibu yang harus diminum dan si ibu itu menjadi khawatir apakah obat ini akan mempengaruhi ASI-nya. Dan juga ada pengaruh-pengaruh kultural yang kadang-kadang menghambat pemberian ASI. Nah, untuk itu AAP sendiri dan CDC itu menganjurkan untuk pemberian training terhadap dokter atau dokter anak mereka. Ini riset di Amerika ya. Dan mereka juga menganjurkan bahwa perlu sekali diupdate kurikulum tentang breastfeeding tersebut. Nah, ini adalah kita tahu bahwa kekhawatiran ibu tentang volume ASI pada 2 minggu pertama ini dapat menjadi masalah penghambat menyusui eksklusif selama 6 bulan. Kalau kita lihat di sini, masalahnya bisa macam-macam. Bisa karena dari bayinya, apalagi kalau bayinya sakit atau bayi prematur, ibu lebih khawatir, stres, atau bayinya kembar, atau kelainan anatomi pada bayi, peningkatan berat badan yang kurang, posisi dan pelekatan yang tidak benar, bayi yang seperti menolak untuk disusui, ada pemberian DOT atau empeng sebelum usia 6 minggu, kemudian juga ada kesulitan pelekatan yang lain. Dari ibunya sendiri, ibu yang hamil pertama, ada yang baby blues, apalagi kalau tidak dirawat gabung.
keluarga yang tidak mendukung, bahkan mungkin para medis sendiri yang dengan keterbatasan baik pengetahuan maupun keterampilannya menjadi kurang mendukung, atau juga terlambat mulai menyusuinya, atau ibunya sakit, anatomi payudara yang bermacam-macam, nyeri puting saat menyusui. Ini adalah hal-hal yang kami jumpai sehari-hari yang menjadi penghambat keberhasilan menyusui. Untuk itulah kami bersepakat untuk mengadakan pelatihan untuk para klinisi. Apa sih tujuannya? Pertama, untuk membuka wawasan, dukungan menyusui untuk para klinisi, sehingga dapat dipraktekkan saat memberikan pelayanan kepada ibu menyusui. Kemudian juga menginformasikan perkembangan terkini dukungan menyusui lewat modul-modul yang akan diberikan untuk pelatihan untuk para klinisi. Juga mengikut sertakan sejawat, khususnya dokter spesialis anak, untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dukungan menyusui. Kemudian menggerakkan berbagai aksi untuk menggalang komitmen untuk mengimplementasikan dukungan menyusui ini di fasilitas layanan kesehatan kita masing-masing, karena ini tentunya mempunyai dampak yang sangat besar. Nah, siapa target audience yang akan diikutsertakan? Terutama dokter spesialis anak, terutama yang baru lulus, juga dokter spesialis lain, dan dokter umum. Modul-modul yang akan diberikan adalah fisiologi menyusui. Jadi kita harus tahu kapan sebenarnya ASI itu mulai keluar lebih banyak. Kenapa kalau hari pertama, kedua belum banyak? Jadi kalau kita sebagai dokter anak, seperti tadi disebutkan, kalau dokter anaknya sendiri tidak pede atau tidak tahu, mungkin akan jadi terbawa oleh mertua atau orang tua yang, oh ASINya belum keluar, 1 hari 2 hari, udah nggak ada ASINya, stop aja, kasih aja susu formula. Tetapi kalau kita lebih mengetahui fisiologi menyusui, tentu kita bisa dengan PD menjelaskan, tapi tentunya dengan ada evidence base-nya. Kemudian bagaimana komunikasi konseling menghadapi ibu-ibu dengan berbagai karakter, dengan berbagai masalah. Kemudian juga persiapan prenatal dan IMD, bagaimana pendampingan menyusui dari 3 hari pertama yang sesuai dengan BFHI. Sorry. Yang kelima tentang penilaian dan tata laksana masalah menyusui pada bayi, kemudian juga penilaian dan tata laksana menyusui pada ibu, kemudian pemantauan pertumbuhan bayi eksklusif di 6 bulan pertama, dan juga sedikit mengenai pemberian ASI pada prematur dan bayi sakit. Dan kita juga memberikan skill station, bagaimana menghadapi kasus-kasus tersebut dan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana pelaksanaan pelatihannya? Kami akan mengadakan 2 kali dalam setahun, bekerja sama dengan IDAI cabang, berupa kursus selama 2 hari. Pelaksanaannya, kita maunya offline, semoga COVID sudah mereda, kalau tidak tentu kita harus bisa combine dengan online. Kursus 2 hari ini termasuk teori dan praktek keterampilan yang meliputi skill counseling, posisi dan pelekatan, teknik memerah untuk ibu bekerja, dan relaksasi. Oke. Bagaimana legalitasnya? Tentunya ini resmi di bawah naungan Ikatan Dokter Anak Indonesia dan tersertifikasi IDAI. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Indonesian Breastfeeding Course for Clinician ini adalah suatu pelatihan resmi mengenai dukungan menyusui dari IDAI untuk para klinisi yang dilaksanakan oleh Satgas ASI. Diharapkan dengan pelatihan ini masalah dalam dukungan menyusui di Indonesia dapat teratasi sehingga keberhasilan dan durasi menyusui dapat ditingkatkan, tumbuh kembang optimal dapat kita capai, dan angka stunting dapat ditekan. Dan jangan lupa bahwa dokter anak itu sebenarnya merupakan orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan di tempat yang benar untuk dapat mendampingi ibu untuk dapat berhasil menyusui. Nah, ini ada sebenarnya modul ini sudah
dipersiapkan oleh kami Satgas ASI di periode sebelumnya, di mana masih ada Dr. Clara dan Dr. Dini, kemudian dilanjutkan dengan periode ini dengan tambahan Dr. Cut dan Dr. Dimple. Terima kasih untuk teman-teman Satgas ASI yang sudah mensupport sehingga semoga ini bisa berjalan dengan lancar. Ini kira-kira kami sudah menyiapkan modulnya untuk 2 hari. Ya. Saya rasa cukup sekian presentasi saya. Terima kasih Dr. Aris. Oke. Terima kasih Dr. Nita. Jadi tadi kita sudah ketahui bersama akan ada pelatihan yang diselenggarakan oleh Satgas ASI dari IDAI. Jadi kalau kita lihat tadi dokter khususnya dokter anak berperan sangat penting dalam mendampingi ibu menyusui. Semua dokter ya Dr. Nita ya, tidak hanya dokter yang perempuan ya. Oh iya dong, dokter yang laki juga harus. Harus ya, ya. Saya juga sudah belajar kok Dr. Nita. Terima kasih. Jadi kita akan masuk ke diskusi. Mungkin sebelum masuk ke diskusi, saya mohon kita bisa berfoto bersama dulu. Mohon pada sejawat juga dari teman-teman media bisa membuka videonya untuk kita bisa berfoto bersama. Mohon dari komentar website nanti untuk bisa membuat capture foto. Izin dok, saya mulai untuk foto ya dok dari halaman pertama. Aba-aba dulu ya. Ada berapa? Ada 5 capture. Berapa capture? Ada sekitar 5 halaman dokter. 5 halaman. Ya. Dari halaman pertama ya dok. 1, ya, 2. Banyak yang belum dibuka kameranya dokter. Bisa mohon dibuka teman-teman sejawat juga dari teman media untuk membuka videonya. Baik, dimulai saja. Sudah selesai dokter, yang dibuka kameranya sudah difoto semua. Sudah bisa semua? Sudah dokter. Oke. Baik, terima kasih. Sebelum mulai diskusi, saya ingin menyapa dahulu Dr. Utami. Dr. Utami juga guru saya di Jawa Barat. Mungkin waktu saya masih kecil, dok. Baik, kita akan masuk ke diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Ibu Liana dari Liputan 6. Ini ditujukan untuk Dr. Clara. Saya ingin bertanya, apakah gizi ibu berpengaruh pada kualitas ASI yang diberikan pada bayi? Dan apa dampaknya bagi bayi? Itu yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan jika ibu merupakan orang yang pemilih dalam makan? Pemilih itu makan yang enak kali ya. Oke, silakan Dr. Clara. Ya, terima kasih Dr. Aris. Saya izin jawab pada Ibu Liana. Jadi ASI itu isinya bermacam-macam ya. Dari segi nutrisi, yang disebut nutrisi itu ada makronutrien, ada mikronutrien. Makronutrien itu karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, khusus untuk karbohidrat, protein, dan lemak, itu penelitian menunjukkan tidak ada banyak pengaruh dari nutrisi ibu. Jadi kalau ibunya yang makannya banyak, gemuk gitu ya, bukan berarti nanti ASI-nya akan lebih tinggi kandungan energi, protein, lemaknya dibandingkan ibu yang makannya sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya tidak makan banyak atau dari secara status gizi ibunya sedang atau ideal ya. Kecuali untuk ibu yang memang malnutrisi. Itu dari kalau ibu biasanya untuk orang dewasa kita menilainya dari indeks massa tubuh. Tapi memang ada faktor yang dipengaruhi oleh genetik dan asupan ibu. Apa itu? Sebagai contoh yang dipengaruhi oleh asupan ibu itu adalah DHA. DHA kita tahu DHA itu adalah asam lemak tidak jenuh rantai panjang yang sudah dimetabolisme oleh badan kita dan merupakan 60% dari lemak pembentuk otak yang kita selalu kepingin ya, karena pengennya anak itu bayi itu otaknya bisa pinter, maunya kan seperti itu. Nah itu dipengaruhi oleh makanan ibu sehingga kandungan DHA pada ASI ibu yang makan sumber DHA-nya banyak, contoh lah ya, ibu dari Jepang
ya itu akan berbeda dengan dari negara lain, dan memang penelitian menunjukkan DHA itu tertinggi pada ibu dari Jepang. Ya, karena mungkin pola makan mereka memang banyak makan ikan yang mengandung DHA. Sumber DHA itu adalah ikan laut dalam ya. Nah, kemudian zat besi tidak dipengaruhi sama sekali. Jadi kalau misalnya ASI itu saya ingin supaya ASI saya zat besinya tinggi, saya minum zat besi, saya minum tablet, nggak bisa ya. Atau dok saya minum obat aja biar ASI saya mengandung obat tersebut, tidak selalu bisa ya, karena kadarnya tidak bisa dipastikan ya. Jadi ada faktor yang dipengaruhi oleh makanan ibu, misalnya seperti DHA dan beberapa vitamin larut lemak. Ada faktor yang tidak dipengaruhi, misalnya tadi untuk makronutrien secara keseluruhan, dan bahkan ada faktor yang dipengaruhi oleh bahasa medisnya itu polimorfisme genetik, yaitu HMO atau human milk oligosaccharide. Antara orang Eropa berbeda dengan orang Asia. Nah, itu sekarang yang sedang banyak penelitiannya. Jadi memang kompleks. Jadi kalau kita bicara zat gizi yang mana nih? Kalau kita bicara DHA betul dipengaruhi makanan, tapi kalau yang lain tidak, ya, atau ada yang dipengaruhi, ada yang tidak. Kemudian apa yang harus dilakukan jika ibu merupakan orang yang pemilih dalam makanan? Ya, itu ya Dokter Aris ya pertanyaannya. Ya, Dok. Ya, pertanyaan apakah mungkin ya nanti pokoknya yang enak aja, yang nggak enak nggak mau gitu. Ya tentunya ibu itu seharusnya menjadi contoh. Kita tahu penelitian itu menunjukkan rasa makanan ibu itu akan diteruskan ke cairan ketuban. Jadi kalau ibu makan yang bervariasi, bayinya akan mendapat keuntungan, sudah terpapar banyak macam variasi makanan. Ya, semuanya harus dimakan dengan seimbang. Ada protein, ada sayur, buah, semuanya harus seimbang ya. Jadi tidak bisa diet-diet ekstrim ya. Jadi ya seorang ibu ya demi bayinya yang dikandungnya atau yang disusui ya harus memperhatikan makanannya. Tapi kalau secara umum misalnya dia cuma suka telur ya yang penting proteinnya tercukupi ya, atau dia cuma sukanya daging. Tapi khusus tadi ya kalau untuk lemak DHA itu memang agak khusus ya. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Terima kasih. Jadi pemilihnya pemilih yang bagus ya. Ya, betul sekali itu dok. Iya betul, pilih yang bagus-bagus. Kalau perlu nanti dikasih pilihan, tapi pilihannya semua bagus gitu. Iya. Nah, itu yang paling bagus. Ya, terima kasih. Nah, berikutnya dari Mbak Angela dari bisnis ya. Untuk Dr. Clara, mengapa ada ibu yang tidak bisa memproduksi ASI? Kira-kira apa saja faktor penyebabnya? Lalu yang kedua, apa saja yang bisa dilakukan ibu yang tidak bisa memproduksi ASI agar anak tetap bisa memperoleh ASI eksklusif? Mungkin Dr. Clara dulu, nanti juga bisa ditambahkan Dr. Nita. Silakan, Dr. Clara. Baik, terima kasih Dr. Aris. Mungkin pertanyaannya saya perjelas sedikit ya. Artinya ASI-nya tidak mencukupi ya. Karena kelenjar susu itu ya, payudara itu kan kelenjar susu itu harusnya berkembang. Memang mungkin ada kelainan medis yang disebut amastia ya, atau tidak berkembangnya kelenjar payudara sama sekali. Ya, kita tidak bicara pada ibu yang kelainannya ekstrim seperti itu ya. Kita mungkin bicara kok pertanyaannya lebih tepat, kok ada ibu yang ASI-nya itu sedikit, atau ya secara subjektif ya, secara subjektif kan keluhan ibu adalah ASI-nya kok nggak ada atau sedikit. Secara literatur itu memang ada dikatakan 5% ibu yang tidak bisa menyusui ya, walaupun ini mungkin tidak bisa akurat ya, karena cut off tidak bisa menyusui itu juga tidak tegas gitu ya, atau tidak seragam. Jadi sebetulnya hampir sebagian besar ibu, kalau kita lihat angkanya 5%, berarti sisanya 95%, hampir sebagian besar ibu itu bisa menyusui bayinya dengan berhasil, asalkan memang tadi faktor-faktor yang kan sudah dilakukan penelitian untuk mencari apa sih yang membuat seorang ibu tuh gagal menyusui sampai berhenti menyusui atau berat badan bayinya tidak naik. Ya tadi begitu banyak faktor, itu harus satu-satu dicari. Jadi secara teoritis ya kepustakaan yang pernah saya baca itu hanya sekitar 5% yang memang ibu yang tidak bisa memberikan ASI sama sekali ya. Seperti itu. Nah, tapi sisanya kan artinya itu bisa. Nah, faktor-faktornya tadi yang banyak itulah yang sebagai seorang tenaga kesehatan harus bisa mencari, karena sedemikian banyak faktornya itu.
supaya bisa mendukung seorang ibu untuk memberikan ASI. Ya. Saya rasa itu sih, Dok. Ya. Jadi kalau yang seperti tadi bisa eksklusif nggak kalau sedikit tadi? Ya, itu artinya ibu yang memang tidak bisa memberikan ASI. Jadi memang itu tidak bisa, sehingga itu memang harus dibantu oleh susu formula, ya, atau ASI donor dulu. Ya. Baik. Dokter Nita, ada yang mau ditambahkan? Iya, terima kasih. Mungkin gini, ada juga ibu-ibu yang merasa sebenarnya tidak bisa memproduksi ASI, atau memang dia pernah, anak saya yang pertama tidak ASI. Jadi pada saat dia melahirkan anak kedua, dia udah bilang dulu, saya nggak bisa memproduksi ASI. Padahal mungkin setelah kita bantu manajemen laktasinya, kita ternyata bisa. Jadi ada beberapa yang sebenarnya mungkin bisa. Kita mesti lihat dulu ada faktor-faktor lain tidak. Apakah ibunya stres atau berbagai faktor kan yang bisa menyebabkan ASI-nya tidak keluar. Bisa, ya artinya kita memang harus menilai secara medis dan juga kita bisa memanage itu tadi yang mendampingi ibu dalam hari-hari pertama itu sangat menentukan keberhasilan ASI-nya. Jadi saya sempat ada beberapa pasien juga yang tidak ASI anak pertama. Jadi si ibu udah bilang dulu nih, anak kedua saya anak pertama nggak ASI. Saya bilang belum tentu ibu, coba deh. Mungkin ada beberapa persen yang seperti itu, Dokter Aris. Ya, jadi kalau yang saya alami sebetulnya ya mungkin sama ya, karena kita sama-sama sering bertemu dengan bayi saat baru lahir. Seringkali mereka itu, ibu-ibu itu pada saat awal karena memang ASI-nya mungkin belum ya, waktu itu belum ada, merasa tidak bisa atau tidak mungkin memberikan ASI saja. Tapi setelah kita berikan motivasi, ternyata sebenarnya mereka berikutnya setelah diedukasi terus dan berikutnya juga mulai ada dan besoknya makin ada, itu makin hari makin percaya diri sebenarnya mereka. Jadi memang mungkin hambatan seringkali di awal ya, Dokter Clara, Dokter Nita ya. Jadi kalau kita di awalnya bisa bertemu mereka, bahkan mungkin sebelum melahirkan sudah bisa bertemu, memotivasi mereka, itu sebenarnya seringkali berikutnya bisa mereka itu. Antenatal ya, Dok, ada juga. Ya, dengan sejak antenatal sudah dipersiapkan, kemudian pendampingan di awal-awal kelahiran itu sangat membantu dan akan berbeda hasilnya. Ya, walaupun laki-laki tetap bisa begitu, kalau memberitahu motivasi bisa saja, Dokter Nita. Memang mungkin pada saat nanti misalkan untuk mengejarkan untuk teknik menyusui, saya akan minta tolong yang lain, tapi sebelumnya kita motivasi itu membantu banget itu. Ya, makasih. Berikutnya dari Dokter Nani, ini mungkin ke Dokter Nita dulu ya. Sering ditemui puting ibu yang sangat masuk ke dalam dan bayi tidak berhasil menetes dari awal. Izin sharing bagaimana mengatasi pada kasus ekstrim masuk ke dalam. Ya, terima kasih. Memang sering juga ada kasus-kasus seperti itu. Mungkin kita sudah menyiapkan sejak hamil, sudah diajarkan bagaimana untuk membuat puting itu tidak masuk. Jadi agak diintervensi dengan sedikit ditarik. Kemudian juga pada saat lahir, biasanya dengan dipumping terlebih dahulu, sudah agak keluar, baby-nya diajarkan cara melekat dengan baik, melekat dan posisi yang baik. Jadi memang itu harus didampingi di awal-awalnya supaya si ibu pede bahwa puting yang masuk atau puting yang datar itu bukan halangan untuk tidak bisa menyusu eksklusif. Jadi memang ada caranya, ada tekniknya untuk mungkin bisa dipumping sedikit terlebih dahulu sehingga agak keluar, baru bayinya melekat ke ibu. Begitu Dokter Aris, mungkin nanti bisa ditambahkan Dokter Utami yang ada di sini. Baik, mungkin boleh minta tolong Dokter Utami untuk menambahkan. Terima kasih sekali anak-anak. Hanya berdasarkan pengalaman, seringkali saya berhasil kalau puting, bersyukur bahwa puting yang betul-betul masuk itu jarang. Biasanya pseudo inverted nipple biasanya.
Kalau true inverted nipple memang agak repot. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, kalau kalian bilang mungkin lebih banyak pseudo inverted nipple. Dan posisi yang paling nyaman biasanya adalah posisi reclining, di mana di bypass. Jadi putingnya tuh di bypass karena anaknya kayak posisi EMD. Dia ibunya agak setengah duduk dan anaknya di atasnya, sehingga puting yang putingnya tuh langsung masuk ke langit-langit atas, tidak usah melalui langit-langit. Jadi langsung karena anaknya begini kan, bayinya begini, ibunya putingnya begini, jadi langsung, jadi nggak usah begini. Nah, refleks isap akan mengisap puting itu keluar. Kan kita tahu menyusui bukan pada puting, tapi pada payudara. Sehingga puting itu hanya marker untuk diletakkan jauh di belakang supaya dia bisa. Jadi itu pengalaman saya selama ini, dengan posisi itu lebih nyaman. Anaknya lebih udah reclining position itu biasanya bayi yang mencari sendiri karena IMD, dan putingnya langsung masuk ke dalam dengan sedotan akan keluar. Dan saya setuju sama Dokter Nita tadi, pada bahkan waktu IMD sudah mulai ayahnya pakai exploit yang dibalik, ditarik-tarik sedikit, sehingga itu akan membuat putingnya. Yang penting kelenturan dari puting itu sebenarnya. Itu pengalaman saya bertahun-tahun main, udah jadi penyembuh ASI nih. Itu. Jadi coba posisi reclining. Coba deh anak-anak. Biasanya lebih nyaman ya. Karena di bypass. Seperti kalau putingnya lecet sekali, posisi reclining juga enak karena putingnya nggak tergores di langit-langit kan, karena langsung masuk ke bagian belakangnya. Itu ya pengalaman saya. Terima kasih anak-anak. Saya bangga sekali nih punya anak-anak kayak gini. Mbak Tami. Terima kasih Dr. Tami. Ya. Jadi sebetulnya bukan halangan, jadi bisa kita atasi ya, yang seperti tadi ya. Mungkin Dokter Aris izin urun nembuk juga. Oh iya, terima kasih. Silakan, Dr. Clara. Ya, pegang seperti payudaranya dipegang teknik pegang seperti C atau V gitu, jadi bisa agak membantu. Kan sebetulnya hanya dibutuhkan pada saat awal saja. Tapi kalau dia sudah sudah masuk, sudah nggak butuh lagi puting itu. ASI itu kan adanya bukan di puting, tapi sinus lactovirusnya di areola. Jadi pada saat awal itu kita tekan payudaranya itu dipegang bentuk C, jadi ada penonjolan sedikit lah dan bisa membantu mengarahkan bayi tersebut ke payudara. Pegang payudaranya. Nah itu memang harus dibantu ya, itu teoritis seperti itu, tapi ibu itu perlu ekstra latihan dan sabar. Ya memang harus dipraktekkan. Dan pada akhirnya bisa ya, Dr. Clara ya? Bisa, iya. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Timela, Bu Hilda ya, untuk Dr. Clara. Asupan nutrisi dan gizi seperti apa saja yang harus dikonsumsi ibu saat hamil untuk mencegah stunting? Lalu yang kedua, mitos seputar stunting. Benarkah stunting hanya mengganggu tinggi badan, bukan kesehatan lainnya? Dan yang ketiga, benarkah stunting hanya bisa diperbaiki saat bayi baru lahir? Silakan Dr. Clara. Baik, pertanyaannya banyak. Oh, dari Ibu Hilda ya. Ibu Hilda ketiga, dari ya. Ya, izin. Jadi Ibu Hilda, asupan nutrisi pada saat hamil, saya rasa ini semua ini bagian dari ranah dokter obgyn ya, kandungan kebidanan, tapi ya kami dokter anak juga tahu kurang lebih itu butuh ekstra tambahan sekitar 500 kalori. Ya tentunya gizinya adalah gizi yang seimbang, jadi ya harus secara berimbang, asupan protein, asupan kemudian jangan lupa mikronutriennya, itu juga yang sering lupa ya, mikronutrien itu kadang-kadang makannya, apalagi ibu hamil itu kan memang mual, memang bermacam-macam masalah. Jadi asupan gizinya tetap kembali ke basic, kita makan gizi seimbang ya, dengan tentunya tambahan kalori. Kemudian ini dari Ibu Hilda ya. Yeah. Benarkah stunting hanya mengganggu tinggi badan, bukan kesehatan lainnya? Mitos seputar stunting. Nah, berarti ini salah, karena stunting itu esensinya, ini adalah mitos, karena stunting itu esensinya adalah
perkembangan otaknya, bukan tinggi badannya. Tapi kan kita tidak bisa mengukur perkembangan otak pada 2 tahun pertama. Ya, jangankan 2 tahun, 5 tahun aja mau menilai tes IQ seorang anak mau masuk SD itu kan susah ya. Harus ada tes IQ dan itu juga kadang sulit ya. Jadi yang kita nilai itu adalah perkembangan otak. 80% masa otak itu akan terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Otak manusia itu kira-kira beratnya mungkin 1,5 kilo. Jadi 80% dari itu tercapai volumenya pada usia 2 tahun pertama. Ya, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, tapi kita sepakati 2 tahun pertama. Jadi itu esensinya, bukan buat tinggi badannya sebetulnya. Jadi kalau ditanya nanti ajalah pada saat usianya udah 10 tahun ajalah baru panik gitulah kenapa pendek gitu ya, udah usia 12 tahun, 10 tahun baru sadar. Nah, pada saat itu golden period untuk perkembangan otak itu sudah terlewati. Kemudian apakah benar stunting hanya bisa diperbaiki saat bayi baru lahir? Ya, tadi yang siklus stunting yang kita bahas, saya tampilkan itu 2 tahun pertama. Karena yang mau kita perbaiki itu adalah otaknya. Lagi-lagi kembali adalah otak. Kita bukan melihat stunting itu berdasarkan tinggi badan semata. Tapi kenapa menggunakan tinggi badan? Tinggi badan itu jadi indikator kesejahteraan seorang anak. Ya karena memang tinggi badan itu adalah suatu indikator yang stabil, ya kan dia nggak naik turun ya, beda seperti kalau berat badan itu agak sulit naik turun, ya dan dia memang indikator untuk kecukupan nutrisi secara kronik. Jadi itu indikator pertumbuhan yang dipakai. Tapi maunya sebenarnya kita menembak ke otak, bukan kita melihat pertumbuhan fisik semata. Mudah-mudahan jelas. Ya, jadi mulai dari intrauterin lalu lahir sampai ya. usia 2 tahun ya, Dokter. Harusnya ya? intrauterin, ya. betul. Ya. Jadi tapi kita kan ketemu 0 sampai 2 tahun. Harusnya intrauterin. Jadi dari remaja bahkan lebih hulu lagi remaja putri itu harus diperbaiki nutrisinya. Ya. Iya, ini kita sering ramai sama kebidanan, Dokter Clara. Iya, apalagi Dokter Aris di neonatologi. Ya. Dokter kebidanan, kalau ada bayi yang nggak bagus, ini gara-gara remaja putrinya kurang dioptimalkan sama dokter anak. Waduh. Enggak juga. Ya sama-sama nanti dari dokter anak ya sama-sama. Sama-sama dengan kebidanan. Ini lanjut dengan pertanyaan mengenai stunting. Ada pertanyaan dari The Asian Parent dari Ibu Ernin Yani Sabrina. Adakah golongan ibu tertentu yang risiko melahirkan anak stunting lebih tinggi? Misalkan dari sisi gaya hidup. Baik. Golongan ibu tertentu. Gaya hidup ini tentunya terkait dengan pola makan ya. Jadi mungkin harus dibedakan antara gaya hidup dan fisik ya. Memang sudah ada penelitian ibu yang stunting. Tadi kalau kita lihat siklus stunting itu berisiko juga untuk melahirkan anak yang stunting. Apalagi kalau stunting itu pada perempuan ya, ibu kan kita bicaranya perempuan itu 145 ya batasnya ya, 145 kalau saya nggak salah antara 145 sampai 150. Nah, jadi dengan pendeknya ibu tersebut tentunya secara fisik ya kemampuan seorang bayi kapasitas rongga perutnya untuk berkembang itu juga akan terganggu ya. Itu juga mengganggu, belum lagi masalah secara biometrik ya, rongga panggul dan lain-lain. Nah, itu dari segi fisik si ibu sendiri. Kemudian dari segi gaya hidup, ya gaya hidup kalau berat badan di bawah 2.500 itu adalah penyumbang juga kontributor terhadap stunting. Satu lagi juga prematur. Nah, balik lagi Dokter Aris sama Dokter Nita lagi. Di Indonesia itu kan prematurnya tinggi ya. Indonesia itu entah nomor berapa di dunia ya, tapi termasuk yang tinggi deh, mungkin 20% katanya bayi dari 4,8 juta itu prematur. Bayangkan masa 1 juta bayi prematur setiap tahun itu penyumbang stunting, karena bayi prematur itu kan masalah kesehatannya banyak ya, belum bisa minum segala macam ASI pada bayi prematur itu nanti lain lagi manajemennya. Jadi artinya kalau ditanya golongan ibu tertentu, satu ibunya yang stunting ya dia risiko untuk melahirkan anak stunting. Yang kedua dari segi faktor lingkungan ya hidupnya, jangan melahirkan bayi yang BBLR atau bayi berat lahir rendah kurang dari 2.500 karena itu penelitian menunjukkan memang BBLR itu faktor risiko untuk stunting 3 kali sampai 4 kali lebih tinggi pada bayi yang BBLR tadi ya. Demikian Dok. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya mungkin untuk keduanya, Dokter Nita dan Dokter Clara. Ini dari Kompas, dari Mbak Intan. Yang nomor 1 terkait dengan pemberian ASI dan stunting.
jika melihat data dari studi status gizi Indonesia, angka stunting menurun jadi 24,4% pada tahun 2021. Padahal pemberian ASI eksklusif dan IMD menurun. Ya. Bagaimana tanggapan IDAI? Lalu yang kedua, selama masa pandemi, banyak ibu bekerja yang bekerja di rumah. Namun ternyata pemberian ASI eksklusif justru turun. Apa saja intervensi yang harus dilakukan untuk mendorong para ibu untuk memberikan ASI eksklusif? Apakah ada rekomendasi dari IDAI untuk mendukung peningkatan cakupan pemberian ASI di Indonesia? Mungkin dari Mbak Anita dulu. Iya, terima kasih. Mungkin saya jawab ini ya. Selama pandemi, mungkin sih ASI eksklusif bukan turun ya, tapi harusnya kan meningkat ya. Karena ibunya di rumah. Dia tidak ada alasan untuk nggak menyusui, tapi mungkin malah bablasnya gini. Banyak yang datang dengan weight faltering justru. Karena dia terlalu asik dengan memberikan ASI tanpa memperhatikan MPASI. Jadi yang banyak kita hadapi selama pandemi ini, dia ASI justru sangat ASI, banyak ASI, tetapi jadi kurang memperhatikan karena dia lama nggak kontrol kan, tidak datang karena saking takutnya ke rumah sakit, nggak nimbang berat badan dan tidak konsultasi, tahu-tahu anaknya sudah usia di atas 6 bulan, hanya tetap diberikan ASI tanpa MPASI. Justru di situ. Itulah, jadi kami juga sebagai dokter anak, kita sebagai dokter anak juga harus memperhatikan bahwa memang sangat support ASI, tetapi kita harus tahu kapan kita mengintervensi, kapan kita harus memberikan MPASI dengan baik dan benar, karena jangan sampai salah kaprah bahwa ASI banget sangat penting, tetapi pada poin-poin tertentu kita harus intervensi. Itu Dokter Aris, menurut saya. Dari Dokter Clara, ada tambahan? Ya, terima kasih dok. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, ini angka stunting pada balita ya. Kalau studi SSGI ya, studi status gizi Indonesia. ASI itu kan periode pemberian ASI eksklusif adalah 6 bulan. Sedangkan yang lebih panjang periodenya adalah MPASI, 6 sampai 24 bulan. Mudah-mudahan angka stunting menurun itu disebabkan memang kalau betul ya itu adalah indikator MPASI yang membaik. Artinya sudah mulai teredukasi nih kalau MPASI itu harus makan protein hewani, bayi itu butuh lemak, butuh energi tinggi. Karena dulu banyak sekali mitos jargon pada MPASI 4 bintang lah, MPASI menu tunggal yang merupakan misleading, menyebabkan kesalahpahaman. Nah, sekarang mudah-mudahan itu adalah indikator bahwa MPASI-nya membaik. Karena periode MPASI itu kan lebih panjang, 6 sampai 24 bulan. Dan satu lagi itu balita ya. ASI itu kan sampai umur 2 tahun, sedangkan itu balita ya. Jadi ada anak lagi yang usia 2 sampai 5 tahun yang kalau modal MPASI-nya bagus, mudah-mudahan memiliki habit kebiasaan makan yang baik juga. Enggak makannya misalnya snack yang nggak bergizi, yang hanya karbohidrat, tidak ada protein, tidak ada mikronutrien. Kebiasaan pada MPASI itu kan terbawa sampai usia balita, sampai usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi demikian. Nah kemudian yang kedua mungkin menambahkan juga ya, tadi Dokter Naomi sudah menyinggung bahwa pada masa pandemi ibu bekerja di rumah tapi ASI eksklusif justru menurun. Karena mereka itu di rumah bukannya memberikan ASI tapi bekerja. Ya, dan kadang-kadang dengan meeting online itu banyak yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal lagi batasan jam kerja, itu banyak. Saya mendapati pasien yang seperti itu. Jadi, wah di rumah enak dong, tapi ternyata malahan meetingnya itu atau pekerjaannya itu malahan menjadi lebih berat bebannya. Yang kedua juga artinya dia tidak memperhatikan cara laktasi yang betul. Ya mungkin sebagian itu menyusui sambil bekerja, jadi latch on semua udah nggak diperhatikan lagi ya. Bayi itu juga hanya menyusu sebentar-sebentar. Tadi kita ingat kalau ada yang disebut formula whole milk itu harus 10 menit minimal untuk mendapatkan. Nah itu tidak terjadi, tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua tadi, yang tadi disampaikan Dokter Nita, malahan jadi anaknya malahan ibunya di rumah sambil kerja mentil. Mentil itu artinya bukan dia menyusu, ya, tapi dia bukan latch on, nggak melekat dengan baik, tapi dia ya ngempeng. Sedangkan hal itu sudah terbukti menyebabkan
MPASI itu jadi kacau. Jadi bayi itu malas makan karena tidak diberikan jadwal makan yang baik. Seorang bayi begitu sudah mulai MPASI harus diterapkan jadwal makan yang betul dan harus konsisten terus-menerus. Jadi pada jam dia memberikan MPASI, jam makan jangan diberikan ASI. Nah, kalau ibunya di rumah selalu di rumah 24 jam, ada kemungkinan bahwa wah, udahlah nanti makan nggak mau ganti MPASI, nanti makan nggak mau nenen mentil, tapi nenennya itu bukan memberikan ASI dengan pelekatan yang baik yang tadi sudah disampaikan. Jadi ada hal-hal yang ternyata menjadi bumerang juga seperti itu. Ya, meeting online tapi harus buka video ya, nggak bisa netein. Ya, kalau buka video jangan, Dok. Ya, apa mungkin juga karena mereka juga kan jadinya kurang didampingi ya oleh dokter. Jadi karena mereka mungkin karena nggak ketemu juga dengan petugas kesehatan di rumah, memang di rumah tapi karena mungkin tidak ada yang memotivasi lebih lanjut mendampingi, sehingga mereka juga kurang bagus dalam pemberian ASI eksklusifnya. Apa kita nanti juga harus ada seperti program pendampingan online gitu? Ini sih usul aja. Terima kasih, Dr. Nita, Dr. Naomi, Dr. Sarah. Berikutnya ini dari Gatra ya. Ini untuk Dr. Clara dan Dr. Naomi. Yang pertama, berapa angka stunting di Indonesia saat ini? Lalu yang kedua, apakah bisa dijelaskan lebih lanjut mengapa ASI eksklusif dapat menurunkan risiko stunting atau mencegah stunting? Dan yang ketiga, berapa angka pemberian ASI eksklusif di Indonesia saat ini? Silakan Dr. Clara dulu mungkin. Ya, makasih. Saya rasa sudah dijelaskan tadi di slide tadi ya. Dari Riskesdas 2018 itu menurun jadi 30,8. Riskesdas yang 2017 kan 37. Kemudian tadi ada SSGI, survei status gizi. Tadi baru di pertanyaan sebelumnya itu 24%. Tapi pemerintah menegaskan pada 2024 target angka stunting 14%. Mudah-mudahan tercapai. Itu baru kemarin rapat terbatas 11 Januari kemarin. Kemudian apakah bisa dijelaskan lebih lanjut mengapa ASI eksklusif dapat menurunkan risiko stunting atau mencegah stunting? Saya rasa ini tadi juga sudah dibahas ya, Dr. Aris ya. Betul. Baik secara langsung karena nilai nutrisi, kualitas nutrisi di ASI itu memang protein yang mudah diserap, protein yang lengkap, protein hewani yang terbaik lah bisa dibilang ASI itu ya. Nah, dan juga dari secara tidak langsung mengandung imunoglobulin, antibodi, sehingga bayi itu lebih jarang sakit, lebih jarang diare, lebih jarang pneumonia. Pneumonia itu infeksi paru-paru, akibatnya ya tentunya bayinya lebih sehat dong, lebih baik pertumbuhannya kalau jarang sakit. Lalu berapa angka pemberian ASI eksklusif di Indonesia? Mungkin Dokter Nita tadi juga bisa ya, Dok? Iya, terima kasih. Tadi sudah ada juga di slide dari Riskesdas 2018 kan 37,3% ya, itu yang data resmi terakhir sih. Jadi kalau memang belum mencapai target lah, kita harus meningkatkan. Ya, sama-sama meningkatkan angka eksklusif ya, ASI eksklusif. Kalau untuk zero stunting nggak mungkin ya, Dr. Clara ya. Tapi zero stunting, waduh negara maju aja. Ya, kalau zero kita harus realistis. Ya. Betul. Dokter Aris, maaf, mungkin tadi ada yang terliwat. Saya lihat di chat ada yang nanya kapan mulai dilaksanakannya IBFCC deh. Ya boleh, nggak disampaikan. Yang penting untuk. Iya, itu yang penting. Bukan, soalnya udah kelewat di atas, jadi saya takutnya terlewat. Boleh saya jawab dulu ya, Dokter? Ya, boleh, silakan. Ya, jadi planningnya kita akan mengadakan launching IBFCC ini untuk ketua-ketua IDAI. Jadi kita adakan 2 hari modul, benar-benar modul seperti kita akan launching, kita akan adakan ke semua cabang-cabang IDAI. Akhir bulan ini kami launching untuk ketua IDAI, masing-masing ketua IDAI cabang dan pengurus ASI di cabang tersebut. Setelah itu, mudah-mudahan mulai Februari kita bisa mengadakan, semoga COVID-nya turun, kita bisa onsite. Sementara ini udah ada permintaan untuk kami mengadakan di Jawa Timur dan di Riau dalam waktu nanti kita susun. Tapi yang jelas akhir bulan ini launching untuk ketua IDAI dan
selanjutnya mudah-mudahan bulan Februari kita udah bisa laksanakan. Baik, Begitu, terima Dokter kasih. Aris. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin pertanyaan berikutnya di luar materi ini. Tentang PTM ya? Ya, betul, Dr. Piprim. Yang jawab Dokter Mohon, Piprim. nah, Dr. Piprim mau jawab nih. Jadi ada pertanyaan dari kumparan dari Mbak Nadila untuk Dr. Piprim. Tanggapan ide terkait pelaksanaan PTM mengingat saat ini ada kasus COVID di beberapa sekolah. Ya, baik, terima kasih. Ini di luar ini, tapi saya sudah menduga akan ditanya nih. Jadi kemarin ya, tanggal 13 Januari, kami dari 5 organisasi profesi, yaitu PDPI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, PAPDI, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam, PERKI, Perhimpunan Kardiologi Indonesia, kemudian Perdatin ya, Perhimpunan Dokter Spesial Anestesi, dan IDAI. Nah, itu kami berlima berkirim surat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Kesehatan RI, dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi 4 kementerian kita kirimi surat secara resmi perihalnya evaluasi proses pembelajaran tatap muka. Ya. Jadi intinya adalah bahwa setelah digelar PTM 100%, ya, khususnya untuk kelompok usia kurang dari 11 tahun, pertimbangannya adalah satu, kepatuhan anak-anak usia 11 tahun ke bawah itu terhadap prokes masih belum 100%. Kemudian belum tersedia atau belum lengkapnya vaksinasi anak-anak usia kurang dari 11 tahun. Kemudian laporan dari beberapa negara, proporsi anak yang dirawat akibat infeksi COVID varian Omikron lebih banyak dibanding varian-varian sebelumnya. Jadi varian Omikron ini ya membuat anak-anak di beberapa negara dilaporkan banyak yang dirawat. Ya. Kemudian juga telah dilaporkan transmisi lokal varian Omikron di Indonesia. Lalu anak potensial mengalami komplikasi berat, yaitu MISC, ya, multi-system inflammatory syndrome in children, yang terkait dengan COVID, ya, dan komplikasi long COVID sebagaimana orang dewasa. Jadi walaupun proporsinya sedikit, ya, kan kita sering ngomong anak mah ringan gitu ya. Iya betul ringan, tapi ada sebagian yang bisa mengalami MISC dan long COVID. Ini kalau sudah ketemu pasiennya kasihan banget ya. Saya di kardiologi anak-anak dengan MISC itu bisa jantungnya itu kontraksinya sangat lemah, ya, bisa gagal jantung. Nah, berdasarkan hal-hal tadi, kami dari 5 profesi usul sebagai berikut. 1, anak-anak dan keluarga tetap diperbolehkan untuk memilih pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Jadi masih ada opsi pilihan berdasarkan kondisi dan profil risiko masing-masing keluarga. Kita tahu bahwa tidak semua orang tua itu menyetujui anaknya ikut PTM. Ya, tetap ada yang banyak khawatir, khususnya anak-anak yang ada komorbid atau anak yang belum vaksin. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak yang memiliki komorbid dihimbau untuk memeriksakan diri terlebih dahulu ke dokter yang menangani. Dan yang ketiga, anak-anak yang sudah melengkapi imunisasi COVID dan cakap dalam melaksanakan prokes dapat ikut PTM. Nah, kemudian terakhir, mekanisme kontrol dan buka tutup sekolah seyogianya dilakukan secara transparan untuk memberikan keamanan pada publik. Ya, jadi ini surat dari 5 organisasi profesi, tertanda masing-masing ketua umum dari perhimpunan profesi, ya. Ini ketua PDPI, ketua PAPDI, ketua PERKI, ketua Perdatin, ketua Anestesi, dan juga ketua IDAI. Jadi saya kira itu menjawab tadi, kita merespon secara formal, mudah-mudahan bisa ditanggapi oleh kementerian terkait. Terima kasih Dr. Aris. Ya, satu lagi Dr. Piprim, apakah ada saran buat orang tua yang anak-anaknya sudah PTM 100%? Ya sarannya adalah ketika sudah ikut PTM, ya
terpaksa memang harus ikut protokol kesehatan dengan baik dan benar, ya. Kemudian juga orang tua diharapkan ikut aktif mengawasi di sekolahnya seperti apa pelaksanaan PTM-nya, ya. Jadi saya kira orang tua juga punya hak untuk ikut mengawasi, misalkan bagaimana jaga jaraknya, bagaimana anak-anak itu pakai masker di sekolahnya, bagaimana sirkulasi kelasnya, ya, ventilasinya seperti apa. Kemudian juga ada nggak sistem mitigasinya nih? Jadi kalau ada misalnya kejadian COVID, seperti apa penata laksanaan di sekolah? Jadi seperti itu ya. Jadi diharapkan orang tua ikut aktif memantau dan juga memang memberi contoh agar anak-anak itu bisa, atau mengajari ya, agar anak-anak itu bisa melakukan protokol kesehatan dengan baik. Itu Dr. Alex. Ya, terima kasih Dr. Biprim. Ya. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi yang terkait dengan materi hari ini. Jadi yang pertama untuk Dr. Clara, ya, dari Dr. Arfarina. Baik. Ya, selamat sore Dr. Clara. Jika ada bayi yang menyusu dengan posisi perlekatan sudah tepat, hisapan efektif, durasi menyusu dan frekuensi sudah tepat, status gizi ibu juga baik, namun berat bayi tidak naik hingga usia 1,5 bulan. Pemeriksaan penunjang menunjukkan tidak ada underlying disease, dalam kurung penyakit jantung bawaan, ya, atau penyakit lain. Apa penyebabnya, dok? Bagaimana tata laksana yang kita berikan sebaiknya? Jadi sudah benar tapi kok nggak naik gitu. Ya. Oke, izin saya jawab ya, dok ya. Ya. Jadi mungkin Dokter Alfarina sih dokter anak ya, saya. Dokter Alfiarina, maaf. Ya. Jadi bayi seperti ini pasti kan awalnya dia diperiksa di posyandu. Dengan adanya weight faltering, artinya bayi ini sudah terindikasi dirujuk ke puskesmas. Begitu sampai di puskesmas, bayi ini harus langsung dicari adakah red flag. Red flag itu maksudnya masalah medis. Tadi Dokter Afi sudah mencari PJB ya. Itu memang harus ya, karena angka PJB di Indonesia itu juga tinggi. Ya, Dokter Piprim ahlinya. Kemudian ada lagi banyak masalah lain. Mulai dari ada demam, diare, dan lain-lainnya ya, infeksi-infeksi kronis yang mungkin gejalanya tidak terlalu jelas. Nah, jadi kalau memang red flag-nya yakin sudah tidak ada masalah medis atau masalah organik, artinya bayi ini masuk ke, kalau kita ingat algoritma tadi, mungkin kalau saya share lagi, saya izin share, itu kita itu masuk ke algoritma yang, ya ini kan bayi baru 1,5 bulan usianya. Jadi sudah pasti bayi ini bukan indikasi untuk mendapatkan MPASI. Kenaikan beratnya tidak cukup, berarti bayi ini mungkin terindikasi. Jangan lupa ya, kita benar-benar mencari apakah ada alergi atau tidak. Kalau sampai sebelum kita memberikan suplementasi atau kita memutuskan, kita lakukan dulu perhitungan objektif. ASI yang masuk itu sebenarnya berapa sih? Sebagai dokter anak kan kita sudah diajarkan untuk perhitungan kalori dan kurang lebih estimasi kalori ASI itu berapa. Walaupun memang tiap ibu ada variasi. Kalau memang betul sudah masuk sesuai perhitungan kita 600 kalori, artinya harus masuk 900 mili. Kok tidak bisa menaikkan berat badan? Apakah tidak ada alergi? Kalau memang tidak bisa juga, ya artinya kita masuk ke jalur yang ini, bahwa bayi ini terindikasi untuk mendapatkan, apalagi kalau memang jumlah ASI-nya kurang ya, ternyata suplementasi ASI donor. Ya, nanti rekomendasi ASI donor ada lagi ya, Dokter Nita ya, mungkin dalam jangka waktu dekat akan diterbitkan oleh IDAI. Jadi sebagai dokter kita harus memberikan informed consent sebelum menyarankan ASI donor untuk pasien. Ya, suplementasi ASI donor memenuhi syarat keamanan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Ini yang terakhir, Dokter Clara, ini dari Gracia, dari parenting ya. Baik. Apa yang harus dilakukan ibu untuk menghindari weight faltering? Apakah akibat yang ditimbulkan kondisi weight faltering sama dengan stunting di jangka panjang dan jangka pendek? Terima kasih, Dok. Terima kasih Ibu Gracia. Ya, Ibu Gracia, selamat sore. Ini Ibu Gracia yang ayah bunda atau bukan ya? Parenting sini ya, nggak tahu ya. Parenting ya. Jadi weight faltering cikal bakal stunting. Kemarin pada saat rapat terbatas itu Bapak Menteri Kesehatan itu juga yang memang sering berkoordinasi juga akhir-akhir ini dengan Prof. Damayanti dan tim aksi cegah stunting sudah menekankan bahwa weight faltering ini cikal bakal stunting dan pasien weight faltering harus dirujuk ke puskesmas.
Ya, kalau dia sudah kebetulan ketemu dokter anak ya pastinya sudah bisa ditanganin harusnya. Ya. Jadi bisa bahaya karena weight faltering ini tidak dianggap suatu masalah. Anak tidak naik, tapi kelihatannya kok masih baik-baik aja gizinya. Lama-lama tinggi badannya tidak naik. Ya, berapa lama itu secara pastinya itu memang harus individual, tapi kurang lebih itu 3 bulan itu bisa menyebabkan tinggi badannya udah menjadi terhambat. Ya. Jadi weight faltering yang tidak ditangani akan menjadi stunting. Weight faltering apakah bahaya? Sudah ada satu studi longitudinal dari nama studinya itu adalah Avon Longitudinal Study atau ALSPAC Study di Inggris yang menunjukkan bahwa weight faltering pada 8 minggu pertama, jadi 8 minggu pertama ya mirip dengan pertanyaan Dr. Afia tadi, itu ternyata berkaitan dengan IQ di usia 8 tahun. Mereka ikuti anak-anak bayi-bayi tersebut sampai besar, sampai usia 8 tahun mereka lihat. Jadi penting sekali. Ya, jangan menunggu stunting. Kalau sudah stunting, itu sudah terjadi dampak yang tadi kita tidak inginkan. Ya, jadi justru yang sekarang menjadi paradigma adalah mencegah stunting. Jadi deteksi dini weight faltering, begitu sudah beratnya tidak naik, harus segera diatasi. Jadi weight faltering pun jawabannya secara singkat sama, sudah menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak diinginkan terhadap perkembangan otak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi ini tentu sebenarnya masih banyak pertanyaan yang akan disampaikan, tapi karena waktu, mohon maaf sekali, saya akan sudahi untuk pertemuan hari ini. Sangat banyak informasi yang kita dapat tadi dari Dr. Piprim, Dr. Nita, Dr. Clara, juga tadi dari Dr. Utami. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ini akan membuat pemahaman kita terhadap baik stunting, ASI, ya, juga mungkin tadi terkait dengan pembelajaran tatap muka bisa lebih baik, dan tentu lebih lanjut membuat kualitas anak-anak Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber, segenap peserta, ya, ketua cabang, pengurus pusat, juga teman-teman dari IDE, juga teman-teman dari media yang sudah bergabung di acara ini. Demikian saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.